Makan dah. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku Rina. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian cara bikin chicken nugget yang ekonomis dan ini tahan sampai 6 bulanan kalau nyimpennya di freezer ya. Tapi yakin makanan seenak ini bisa tahan 6 bulan. Belum nyampe sebulan juga paling udah habis. Karena ini cocok banget buat dicemilin atau buat lauk. Terus ini juga sehat ya, karena kan bikin sendiri lebih terjamin kesehatannya, apalagi buat anak-anak. Oke, kita langsung ke bahan-bahan dan cara pembuatannya ya. Di sini aku pakai 500 gram daging ayam bagian dada ya, udah di fillet dan dipotong kecil-kecil biar gampang menghaluskannya nanti. Terus aku pakai wortel 3 buah yang udah diparut ya. Ini kurang lebih beratnya 150 gram. Kalian juga bisa ganti wortel ini dengan brokoli, kembang kol atau sayur yang kalian suka ya. Selanjutnya 3 butir telur, 5 sendok makan agak munjung ya terigu, sama 5 sendok makan agak munjung juga tepung kanji. Untuk bumbunya aku pakai 5 siung bawang putih dan setengah sendok teh merica dan dihaluskan bersama ya. Terus garamnya aku pakai 1/4 sendok teh. Kalau misalnya kalian mau pakai penyedap rasa bisa ditambahkan sendiri ya. Di sini aku skip. Pertama kita haluskan dulu ayamnya. Di sini aku pakai chopper atau food processor ya. Kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa kok pakai blender. Setelah ayamnya halus, aku mau masukin juga wortelnya. Jadi biar wortelnya lebih halus lagi karena ini kan tadi diparutnya parut kasar ya. Sesuai selera aja sih mau di chopper lagi atau enggak, tapi di sini aku chopper aja ya. Aku pakai kekuatan choppernya 1 aja karena biar wortelnya nggak hancur lebur. Kalau udah sesuai dengan tekstur yang diinginkan, matikan choppernya. Terus ini mau aku pindah tempatnya karena pengalaman aku ini tuh kayak cukup sih, cuma kepenuhan gitu. Jadi aku pindah aja ke mangkok yang lebih besar. Ini aku pindah semua bahan yang udah dichopper ke dalam mangkok yang lebih besar ya. Di video ini kelihatannya wortelnya hancur lebur nyatu sama ayam ya, padahal enggak. Ini wortelnya masih tetap ada jadi kayak wortel parut terus dicincang-cincang gitu. Jadi masih ada tekstur wortelnya. Masukkan 3 butir telur ke dalam mangkok. Ngomong-ngomong, kalian ada yang sama nggak sih punya anak yang hobinya gambar sampai telur pun nggak luput jadi kanvasnya? Lanjut aduk-aduk sambil masukkan juga bawang putih, lada, sama garamnya. Masukkan juga tepung terigu sama tepung kanjinya ya. Terus aduk-aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Berhubung kalau ngaduknya pakai sendok ini bakalan lama banget, jadi aku akan ganti pakai tangan ya. Buat kalian yang agak jijik, boleh kok di skip aja. Yang penting kondisi tangan aku udah aku cuci bersih. Kalau semua bahan sudah tercampur rata, jangan lupa untuk cek rasa. Kalau misalnya kurang asin ya bisa ditambahkan garam. Kalau misalnya keasinan ya kalian bisa tambahin lagi ayamnya. Selanjutnya siapkan loyang, terus kasih minyak, jadi diolesin permukaannya gitu supaya nanti adonannya itu nggak lengket di loyang. Jadi semua harus keoles sama minyak ya.
Kalau permukaan loyang udah dioles minyak rata semuanya, kalian bisa langsung masukin adonannya tadi. Nah, berhubung di sini punyaku itu loyangnya meskipun udah diolesin sama minyak itu masih lengket, jadi bawahnya aku kasih sama plastik supaya lebih gampang. Kalau ada daun pisang, bagusnya sih dialasin pakai daun ya, karena kan katanya plastik itu nggak bagus kalau dipanasin, tapi berhubung ini terpaksa jadi ya anggap aja lah, nggak apa-apa. Oke, lanjut masukkan adonan ke dalam loyang. Terus ini agak kayak diketok-ketok gitu supaya nggak ada ruang di dalam adonan ini gitu, jadi nanti adonannya nggak bolong-bolong dalamnya. Lanjut ratain permukaan adonannya ya, biar makin rapih nanti hasilnya. Lanjut kita akan kukus adonannya, kurang lebih ngukusnya setengah jam atau sampai benar-benar matang ya. Nah, cara tahu ini adonan udah matang, kalian bisa tusuk pakai tusuk sate. Jadi kalau misalnya udah nggak lengket berarti udah matang ya. Terus ini ngukusnya pakai api sedang aja, sama tutup dandangnya dikasih kain supaya uapnya nggak netes ke adonan yang kita kukus. Nah, ini setelah aku kukus sekitar 30 menitan atau setengah jam ya, dan ini udah mateng. Terus sama aku biarin aja, tunggu sampai benar-benar dingin baru nanti dipotong-potong. Nah, ini udah bener-bener dingin ya, karena aku dieminnya lama banget dari sore sampai malam, karena kan banyak kegiatan yang ngurus anak ya, macem-macem lah yang dikerjain, jadi sampai terabaikan ini. Jadi ini malah sampai kering banget atasnya, tapi nggak apa-apa. Ini pinggir-pinggirannya aku bantu pakai pisau biar nggak lengket ya, jadi nanti nggak rusak adonan yang udah kita kukus ini. Nah, ini ya, jadi plastiknya masih nempel di tempatnya. Terus motongnya nih posisinya kayak begini, jadi bagian yang kering atau atasnya tadi itu di bawah, karena kalau misalnya bagian yang kering itu taruh di atas, itu motongnya pasti amburadul, apalagi kalau pisaunya pisaunya nggak tajam. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Nah, di sini caranya potong dulu satu bagian ini jadi dua, terus potong lagi jadi dua lagi. Nah, bagian kecil ini nanti dipotong juga jadi dua. Nah, berhubung biar nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis, jadi ini aku potong lagi jadi 3 bagian. Jadi sepanjang semua ini tuh nanti jadinya 24 potong. Nah, kan masih ada satu lagi kan, jadi 24 lagi. Jadi semuanya ini jadi 48 potong. Ini agak sedikit susah ya motongnya. Sebetulnya bukan susah sih, karena dia agak nempel di pisau. Aku udah nyoba di pisau dioles sama minyak, tapi tetap aja kalau minyaknya udah habis di bagian yang buat motong itu, dia akan nempel lagi. Jadi aku biarin aja motongnya kayak gini. Yang penting pelan-pelan sama sabar aja supaya nuggetnya nggak kepotong pecah kebelah gitu. Nah, kalau nuggetnya udah kepotong semua, sekarang waktunya celup mencelup. Biar ekonomis, bahan pencelupnya aku pakai tepung terigu ya, bukan pakai telur. Jadi ini pakai 6 sendok makan munjung tepung terigu. Aku tambahin sedikit garam supaya nggak hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Airnya aku pakai kurang lebih 350 ml atau 1 gelas ini lebih sedikit. Masukin airnya sedikit-sedikit sambil diaduk biar nggak menggumpal tepungnya.
Jangan terlalu encer, jangan terlalu kental juga. Kalau terlalu encer nanti tepung rotinya nempelnya sedikit banget, terus kalau misalnya kekentelan nanti jadi tebel banget adonannya. Nah, biar gampang nyelup-nyelupinnya, jadi posisi nuggetnya itu ada di sebelah kiri tangan kita, terus sama tepung pencelup, terus tepung roti, baru ujungnya dikasih loyang atau tempat untuk naruh yang sudah dicelup-celupin. Udah deh, tinggal celupin nugget ke dalam tepung pencelup, terus guling-gulingin di tepung roti. Nah, tepung rotinya dari setengah kilo ini nyisa kurang lebih 200 graman, jadi kepake cuma 300 gram ya, atau seperempat lebih dikit. Ini aku masukin ke dalam plastik, satu plastik isinya 8, jadi nanti kalau misalnya mau goreng tinggal ngambil satu plastik gitu. Jadi aku masukinnya satu porsi, terus ini disimpannya di freezer ya supaya tahan lama. Oke, itu dia videoku hari ini teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.